Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam bunga delima, yang jawab salam kita doakan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Jawab salam di atas surga, yang jawab salam masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati wa man ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'da. Hari ini kita dikumpulkan Allah dalam rangka memperingati Maulidur Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah di Masjid Al-Munawwarah, yang mudah-mudahan kumpul hadirnya kita karena Allah, hadirnya kita rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah, dan mudah-mudahan karena asbab kumpulnya kita pada sore hari ini ulma dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, seraya bersama kita bersolawat kepada Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga tercurah kepada keluarga, kepada para sahabatnya, kepada seluruh pengikutnya, termasuk kita yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena kumpulan kita ini karena Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan kumpulan ini akan menjadi asbab buat kita bersama. Yang hari ini Allah kasih ujian berupa kesulitan, akan Allah mudahkan kesulitannya. Yang hari ini Allah uji dengan sakit, Allah angkat penyakitnya. Yang hari ini Allah uji dengan hutang, alhamdulillah Allah lunaskan hutangnya. Yang diuji dengan buntu, Allah lapangkan. Dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak yang dimuliakan Allah, kalaulah setiap tahun Pak Bu, diam ya, anak-anak kami, halo, diam ya nak ya. Yang sudah dapat jeruk silakan dinikmati. Alhamdulillah. Yang lagi puasa silakan diingohi. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kata Imam Suyuti, jadi yang namanya peringatan Maulidur Rasul itu, peringatannya itu acaranya ada 4. Yang pertama, kumpulnya manusia. Siapa manusia itu? Umatnya baginda Rasul. Di mana kumpulnya? Di masjid, di musola, di tanah lapang. Pokoknya kumpul dia. Yang kedua, dibacakan ayat suci Al-Quran. Sudah belum? Sudah. Yang ketiga, dibacakan Maulidur Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah belum? Tadi sudah. Yang keempat, dibagikan makanan. Sudah belum? Berarti empat-empatnya lalu deh.
Berarti peringatan kita selesai kan? Iya kan? Kumpulnya sudah, baca Quran sudah, baca maulid sudah, bahkan bagi makanan sudah. Mana kalau billahi taufiq wal hidayah? Alhamdulillah. Makanya kata Imam Suyuti, siapapun manusianya yang berperan di dalam acara itu, yang hadir, yang memberikan sumbangan berupa materi, yang memberikan sumbangan berupa pikirannya, tenaganya, bahkan mungkin hari ini ada bayi yang tidak hijau apa-apa, pikiran tidak, sumbangan tidak, tenaga tidak, tapi dia makan hari ini, maka dia mungkin pahalanya paling besar. Ngapo, makmano tidak hijau apa-apa, mungkin dia yang paling ikhlas hari ini. Ngapo, tidak keluar apa-apa, tapi dia makan jeruk hari ini. Alhamdulillah. Maka kata Imam Suyuti, siapapun orang yang berperan, termasuk yang hari ini maaf itu menikmati apa yang disajikan, maka seluruhnya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahidillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ubbah yang dimuliakan Allah. Setiap tahun ibu peringatan Maulidur Rasul. Bapak, setiap tahun Bapak peringatan Maulidur Rasul. Tapi apakah setiap peringatan itu membawa efek yang terbaik kepada diri kita? Apakah semakin kita cinta dengan Rasulullah? Apakah kita juga semakin banyak dalam rangka menghidupkan sunnah baginda Rasul? Ibu bapak, ada 3 hal kata Rasulullah dalam kitab Mukhtarul Ahadits. Sayyid Ahmad Al-Hashimi menyampaikan hadis dari sahabat Huzaifah, riwayat Imam At-Tabrani. Di situ kata Rasul bahwasanya ada 3 hal ini yang sulit kita temui di akhir zaman. Yang pertama, yang sulit kita temui di akhir zaman ini adalah mencari uang yang halal. Yang kedua, yang paling sulit di akhir zaman ini mencari teman yang setia. Yang ketiga kata Rasul, yang paling sulit di akhir zaman adalah mendapatkan orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah bagi Rasul. Kami bahas yang ketiga baik. Dulu Pak, yang namanya Maulidur Rasul ini, kata kandung kita Pak Abdul Sabur tadi, dulu meriah. Dulu peringatan Maulidur Rasul ini ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Dulu peringatan Maulidur Rasul ini biasanya diselenggarakan malam-malam. Dan biasanya anak-anak kenapa menunggunya? Karena ada dibagikan kue. Bapak Ibu, kita masih kecil-kecil Pak, yang namanya Maulidur Rasul itu paling senang kalau dibagikan kue. Kuenya tidak lepas dari 3. Ada lemper, ada risol, ada Agar. apa sekali lagi? Agar. Bukan. Apa kroket itu lah. Oh. Ya kan? Nah, iya kan? Kalau dulu bukan dimasukkan di dalam kotak, dulu dimasukkan di dalam plastik. Kami ingat nih Pak, dulu kalau dibagikan kue, kami nunggu, dan kalau ada kakak-kakak yang bagi kue, kami minta kami belum Kak, masukkan dalam sarung. Duduk lagi, cacat luka. Ingat dulu. Ada bagi lagi, belum dapat. Wow. Ada yang bagi lagi, belum dapat 3. Tapi sekarang mah itu dah hati lagi. Ya udah.
Yang namanya sekarang ini semua serba ringkas. Dulu kata Pak Abdul Sobur yang namanya peringatan itu sampai jam 12 malam. Iya nih ya. Ceramah itu mulai jam 9 diceritakan mulai baginda Rasul belum lahir sampai dia meninggal dunia. Ceramahnya Kiai waktu itu 3 jam bisa. Tapi berapa banyak kita dulu tahan dulu Pak. Tahan. Dulu yang namanya Ustadz atau Kiai yang isi ceramah dijemput. Dulu. Kalau sekarang di WA Ustadz di mana? Ustadz. Dulu. Betul lah. Sudah dijemput, ketika datang diajak ke rumah ketua. Diapakan? Menjum makan. Dulu. Ini loh makan baru jeruk. Dulu. Kemudian baliknya. Dulu. Tuh. Tapi sekarang ini sunnah itu sudah mulai hilang. Maaf. Bahkan sekarang ini naudzubillah, sumpah naudzubillah yang namanya makan ketika maaf. Ada undangan dulu makannya itu makannya hidangan. Apaan? 8. Obokan cuci tangan ada berapa? 4. Ya kok ngomong 4? 4. Ayamnya ada berapa? 4. 2 piring. Oh 2. Ayam pasangannya apa? Opol. Telur ayam. Telur ayamnya 8 Pak. Karena singkong telur dibelah 2, 4. Dan tidak pernah putus yang namanya terong opor. Benar? Ada acar, ada sambal nanas. Ya benar. Yang dulu kami yang muda senengnya kalau makannya dekat wong tua. Ngapo? Karena wong tua tidak kuat makan ayam, makannya Daging. coba Pak, sudah diakomodir. Begitu dia maaf duduk dan kaki ayam, dia dan sanggup makannya. Dia makan Telur. Bayangkan Pak, 2 piring ayam itu tidak jumlahnya 8. Kadang cuman siko piringnya cuma 2 potong, berarti ada 4 potong. Tapi ada solusinya Bapak, kadang ditambah dengan yang lain. Coba lihat dulu. Dulu ketika makan hidangan itu saling ngejokan Pak. Makan hidangan itulah yang saling ngejokan. Kalau dia sudah nembe ayam di dingongnya, siapa belum dapat ayam nih ayam, tukar dengan sambal nanas. Sambal nanas tukar dengan terong. Buat tua dinjo ayam, dah usah deh. Buat telur baik. Iya dah. Itu dulu, tapi sekarang yang namanya maaf hidangan itu sudah hilang, mulai dah ada. Makan sekarang sistemnya Perancisan ya Allah. Kalau makan Perancisan itu Bapak Ibu, terserah mana yang cepat dia dapat banyak, yang belakangan cuman suun baik. Maaf. Ngapo? Karena ketika dia ngempek laut itu, naudzubillah, dia tidak ngejaukan yang di belakang. Karena lautnya masih banyak. Kadang ayam tu dimbelnya galo, pahanya ada, dadonya ada, sayapnya ada. Tapi berapa banyak kadang ketika dia makan itu Bapak Ibu, dia tidak kemakan. Ngapo? Karena tidak selera, tidak sesuai dengan hatinya. Tapi coba memakan hidangan Pak. Kita tahu nih makanan itu makanan ada di depan, kemudian kita mungkin ngebek secentong begitu enak kita nambah lagi. Bahkan saking akrabnya itu Pak, kadang kita noleh ke sebelah kiri kita karena jingwa iwa itu makan tahu-tahu 2 centong lah masuk di piring kita, ditambahi kawan di sebelah kita. Bahkan kadang ada uang-uang ya Allah sudah dia mangap dari mulutnya dicuilnya ayam di piring itu caidah baik. Benar apa benar? Apakah kita pada saat itu ada maaf iwak jijik pada saat itu lidah kaki ngapo kalau di sebelah kita itu adalah umatnya baginda Rasul. Kadang uak itu ngeces makan di sini nah belepotan kemudian lembek sambal nanas tidak lagi pakai sendok Pak dicomotnya bekas mulutnya itu nah. Benar apa benar?
yang itu sudah ada ado lagi. Betul apa betul? Benar. Dan sekarang ini umat-umat baginda Rasul ini makin dijauhkan dari sunnah-sunnah. Berapa banyak sekarang ini ada acara-acara yang kadang kita rasakan sunnah, tapi acara itu diisi dengan sesuatu yang kadang merusak sunnah. Ini kata Rasul. Di mana kami kutip dalam kitab Irsyadul Ibad, Imam Nawawi Al-Baghdadi menyampaikan ini dalam risalahnya hadis baginda Rasul. 4 golongan ibu-ibu yang akan Allah masukkan ke dalam neraka. 4 tuh. Yang pertama, ibu-ibu yang nyenyes. Maknanya ibu-ibu yang kalau ngomong selalu nyakiti hati suaminya. Tidak pernah kalau dia ngomong kecuali suaminya itu pasti sakit hati. Bapak-bapak, dengan ibu yang nyenyes itu gak usah kamu melawan, pasti kalah pula. Nih sebelum Ustaz lanjutkan, ada kisah Pak dalam kitab Irsyadul Ibad juga. Dulu ada 2 wong soleh Pak, adik beradik. Perhatikan Pak ya. Kemudian kakaknya ini menikah Pak. Si adiknya datang ke rumah kakaknya disambut oleh bininya. Tahu ini siapa? Oleh karena menikahnya adiknya tidak tahu, maka dia memperkenalkan, aku ini adik laki kau. Oh, bagi adik ipar, iya. Mana kakak? Oh, dia lagi nyari kayu di hutan. Kalau aku harap mudah-mudahan tak balik lanang itu. Uji bininya. Uji adiknya. Kata mas aja ini. Lebih malam dia. Iya. Memang Pak yang namanya cerewet itu kadang ibu-ibu kita nih pecah apa Pak? Pecah film-film hantu. Kita mesti sadar Pak, film hantu itu rata-rata pemerannya wanita. Contoh Mak Lampir, wanita. Nyai Pelet, wanita. Suster Ngesot, wanita. Kuntilanak, wanita. Maaf Bu, maaf. Kaget bapak-bapaknya kaget. Ini ibu. Singkat cerita, sumpah serapah keluar dari mulut sang istri yang adiknya ngomong dalam hatinya, ya Allah, anak jahatmu ini kakakku. Singkat cerita Pak, ya sudah, kalau kawanan tunggulah, kaget dia balik insya Allah. Tapi aku harap dia usah baliklah dia. Untuk lanang itu. Pak, kira-kira rumah itu. Singkat cerita kakaknya balik Pak. Bawa kayu bakar, tapi istimewanya kayu bakarnya itu Pak, siapa yang bawanya? Seekor singa Pak, di pucuk punggungnya. Singa itu nurut Pak dengan kakaknya nih. Dibawanya kayu bakar. Sampai di rumahnya diturunkan kayu bakar, adanya melihat Pak, hebatnya kakak aku. Singa lagi tunduk, tapi dia takut dengan bininya Pak. Singa lagi tunduk, tapi dia takut. Berarti apa? Ibu yang di rumah itu seganas-ganas ibu, seganas-ganas singa, lebih ganas bini itu di rumah. Singkat cerita Pak, diturunkan, wahai singa terima kasih, sekarang kau baliklah ke dalam hutan, semoga Allah memberkati. Dah ya, sampai di rumah dijenguknya adiknya. Oh kau dek, iya Kak, aku baru datang. Ya sudah masuk. Begitu masuk Pak, cara ibu-ibu yang nyenyes tadi, wah. Tapi diam deh Pak lakinya. Ngomong lakinya, mana Kak main ini? Ya sabar kemarin, diam kembali, tak apa-apa. Akhirnya Pak hidup makan adiknya dan lain sebagainya dijamunya. Akhirnya adiknya Kak, kalau main itu aku balik ya. Tapi istrinya masih ngoceh Pak, masih ngoceh. Akhirnya adiknya balik. Setahun kemudian adiknya berkunjung lagi. Pas berkunjung bininya lah genti. Kawin lagi Kak. Tapi bininya yang kedua ini beda dengan yang pertama. Yang pertama Mak Lampir Pak. Yang kedua ini ramania. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa kau? Aku nih adik lakimu. Oh, adik ipar. Ya masuklah. Ya, mana kakak? Kakak lagi nyari kayu. Oi kakak kau tuh bagus nih aku ramah Bu. Aku hidup dengan dia senang nih nanti aku.
Dia udah pernah macam-macam. Senengnya hebat kakak kau. Dipujinya. Ini beda dengan bininya. Mak lampir yang tempo hari. Singkat cerita, mana kakak kaget dia balik katanya. Ketika balik Pak, kakaknya nyari kayu bakar. Tapi ada yang beda dengan setahun yang lalu. Sekali ini kayu bakarnya Pak bukan singa yang gotong, tapi kakaknya dewek yang manggul. Manggul. Singkat cerita, heran adiknya. Lah, tempo hari singa yang bawanya. Ini ngaku kakakku manggul dewek. Akhirnya Pak, oh deh kau datang dia. Masuklah. Apa katanya? Kak, mana yang setahun yang lalu malam itu? Apa kata kakaknya? Mati. Meninggal Pak. Jadi ketika dia meninggal, aku menikah lagi. Nah inilah ayu kau yang kedua. Baik niat Kak. Oh iya, aku dapat kebaikan. Tapi mana Kak singa yang tempo hari yang bawakan kayu bakar kakak? Dek, waktu kakak dulu dapat ayu kau setahun yang lalu itu, kakak itu deh nahan hati deh, kakak sabar dengan ayu kau itu. Susah deh hati kakak ini dalam rumah tangga, tapi Allah balas deh kesusahan hati kakak ini dengan membantu kakak membawakan kayu bakar. Ketika kakak pulang dari ngambil kayu di hutan, Allah ganjar dengan singa yang membantu kakak. Tapi semenjak bini kakak yang sekarang deh susah itu tidak kasih lagi. Kakak sekarang seneng deh dengan yang satu ini. Sehingga apa? Sehingga Allah tidak kasih lagi singa itu. Ngapa? Karena hidup kakak sudah teratur, hidup kakak lebih mudah. Jadinya dek sekarang ini kakak tidak lagi dikasih Allah kemuliaan berupa apa? Berupa singa tadi, karena kakak disuruh oleh Allah. Karena susahnya sudah hilang, maka kakak gotong dewek kayu bakar itu. Apa kesimpulannya Pak? Kalau dapat bini cerewet, sabar. Mudah-mudahan singa nurut dengan kamu. Yang kedua, hikmahnya, sesungguhnya bini yang cerewet itu lebih ganas dari singa, dan kita akan sulit menundukkannya. Lebih mudah menundukkan singa dibanding menundukkan bini yang cerewet. Makanya Bapak, tidak usah pening-pening. Kalau ada jamaah masjid yang pecah melawan nian, kalau dia omongi tak galak dia, tak usah kamu omongi Pak, pasti melawan dia. Mana cara ngomonginya? Panggil bininya. Panggil bininya. Ngapa? Biasanya yang melawan di luar itu takut bini. Coba kelah. Kalau dia pecah melawan nian Pak, panggilkan bininya. Begitu ngelihat bininya, duduk, balik. Insya Allah Pak, Bapak itu balik. Ngapa? Melawannya seorang laki-laki di luar, tapi di rumah. Naudzubillah. Satu. Yang kedua, bini yang akan Allah masukkan ke dalam neraka. Siapa dia? Bini yang galak. COD. COD. Jam 7 paket. Lakinya yang pensiunan keluar. Punya siapa deh? Punya bini Kak. Sudah bayar belum? COD Kak. Berapa? 500. Bayar oleh lakinya yang pensiunan 500. Itu jam 7. Jam 9 paket. Keluar lagi lakinya tadi. Barang siapa deh? Ayo Kak. Berapa? 400. COD. Bayarnya lagi. Jam 11. Tidak lagi paket Pak. GoFood. Berapa? 200. Aku dia 300. Izaham. Bayarnya 300. 300, 400, 300. Jadi berapa? Juta. 1 juta. Jadi maknanya yang kedua Pak, siapa bini yang akan Allah masuk ke neraka adalah istri yang membebani suaminya, tapi tidak sesuai dengan apa yang dia dapatkan setiap bulannya, masuk neraka. Berapa Bu? 2. Nanti terus ke dah. 3. Ini yang galak joget mau miring. Pak, tahu tak joget mau miring?
Kenapa tadi kami katakan bahwasannya banyak acara sunnah yang kadang dimasukkan dengan acara-acara tambahan. Goyang ke kanan, berputar, wah itu putar. Goyang ke kiri, berputar. Makna yang ketiga, istri yang akan Allah masukkan ke dalam neraka adalah istri yang memperlihatkan bentuk tubuhnya, keindahan tubuhnya kepada lawan jenis naudzubillah yang bukan mahram. 3. 4. Ini yang pecah pulau sawo. Ada bini pulau sawo, ada. Bini yang makan, minum, tidur. Tapi dah galak sholat, dah galak ibadah. Maka istri itu yang akan Allah masukkan ke dalam neraka. Udah Bu, 4 kamu. Sekarang bapak yang masuk neraka. Nah berapa kok? Gak usah banyak, sikok deh. Ya, bapak sikok deh. Karena Bu lah berat beban bapak ini Bu. Ya, waktu kecil marah wong tua, sekolah kena marah guru, sampai di kantor marah bos, balik ke rumah, masuk kubur, no marah malaikat. Maka singkok deh Pak. Suami yang akan Allah masukkan ke dalam neraka adalah suami yang memberikan duit dengan biduan lebih banyak dibanding dengan bininya. Biduan, nyawer, hati-hati Pak. Ya. Pak, sehebat-hebat kamu punya duit, yang terbaik itu untuk bini kita. Bini itu dah perlu Pak laki ganteng, yang penting enjuk duit. Nah balik tidak balik, yang penting bawa duit. Nah perhatian tidak perhatian, yang penting ada duit. Bahkan nak kawin lagi pun yang penting duit. Kita ini kadang ya Allah Bapak Ibu, kalau kita dalam kehidupan ini, maaf suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kita ini dilebihkan kalau kita menafkahi istri-istri kita. Apa yang kita punya, apa yang kita makan, sebaik-baik yang kita makan, maka istri kita pun mesti makan yang terbaik seperti yang kita makan. Jangan pernah bangga kita makan di luar dengan makanan enak, tapi selama di rumah bini kita cuma makan yang biasa baik. Ingat Pak, kalau kamu makan di luar yang enak, tapi kamu belum pacar ngajak bini kamu ke tempat itu, tidak usah cerita. Wih dek lemaknya dek, tadi nasi beras panjang itu ya Allah dek, daging kambingnya lembutnya, lemaknya belum pernah dek kakak itu uji bininya, ngences bininya, lanang ini. Aku di rumah makan iwa asin terus, dia makan lemak-lemak mah itu. Apa maknanya Pak? Maknanya Bapak sebaik-baik Pak rezeki yang kita dapat dari Allah itu, yang terbaik kita tunjukkan ibu-ibu kita yang di belakang itu. Makanya Pak, seorang istri jingok HP lakinya hukumnya haram. Tapi seorang suami jingok HP bininya hukumnya wajib. Gak senang itu. Ulang. Ibu yang jingok HP lakinya hukumnya haram. Tapi bapak jingok HP bininya hukumnya wajib. Apa dalilnya Pak? Duit bini, duit laki, duit bini. Itu dalilnya. Ibu kadang ngomong duit laki, duit bini, tapi giliran HP tak kalah dibingung oleh lakinya. Bu, ingat, terhadap dirimu kami akan ditanya, tapi terhadap diri kami ibu-ibu tidak akan ditanya. Ya, apa yang ibu posting, nauzubillah, kalau suaminya tidak ngajari dia tentang kebaikan, nauzubillah,
maka si suami itu bapak akan bertanggung jawab dengan postingan-postingan istrinya. Tapi kalau seorang suami, maaf, dia memposting sesuatu, maka ibu tidak akan ditanya tentang postingan itu. Kami Pak, ada satu kajian dalam kitab Irsyadul Ibad tentang hubungan suami istri. Ibu-ibu ada yang nanya dengan kami, Pak Ustadz, ngapo? Kalau kami keluar rumah mesti izin tak Pak Ustadz dengan laki kami? Maka kami katakan wajib izin. Tapi Pak Ustadz, kalau laki kira-kira mana Pak Ustadz, kalau dia galak pergi tidak izin, berdosa tak dia? Tidak. Pak Ustadz lemah baik, masa lemah lalanang dibanding kami ibu-ibu nih Pak Ustadz, tak adil. Yang ngomong adil ini Allah Bu. Ngapa ibu yang keluar rumah kata Rasulullah tanpa izin dari suaminya, maka makhluk yang ada di langit akan melaknatnya, makhluk yang akan di bumi juga akan melaknatnya. Sampai kapan? Sampai si ibu pulang ke rumah dan ibu mendapatkan ridho dari suaminya, maka apapun bentuk amalan dia akan diterima Allah selagi suaminya ridho dengan dia pada hari itu. Diam kan? Diam. Bahkan dalam hadis itu jelas, kalau ada seorang suami yang minta jatah dengan bininya di danjo, meskipun lakinya itu tua, cara orang tua, dekat nenek, cara nenek, dekat-dekat tua. Kandi mulu, atuh, ramcion kamu dipegangnya tangan nenek lembut galau, nenek ngeremes tangan kakek, oke, tangan kamu juga keras galau. Siapa seorang istri yang didekati oleh suaminya tapi dia tidak galak untuk maaf tidur seranjang dengan dia, maka malaikat akan melaknatnya pada malam itu sampai waktu subuh. Gara-gara laknat ini lagi ado bae lakinya malam-malam dek laknat yuk. Laknat. Apa maknanya? Ibu yang dimuliakan Allah. Mangkonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jelas sekali, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami ngutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kemudian ada lagi hadisnya, innama bu'istu liutammimma makarimal akhlak. Sungguh aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Timbul pertanyaan, Pak Ustadz, kalau mah itu hidup kita ini tidak usah ibadah. Ngapo? Yang penting jadikan diri kita sebagai rahmat, perbaiki akhlak kita sebaik-baiknya. Sholat dah usah Pak Ustaz, ngaji dah usah, puasa, zakat, haji dah usah Pak Ustaz. Yang penting kita baik dengan orang lain, kita memperlakukan akhlak yang sebaik-baiknya. Ibu, bapak yang dimuliakan Allah, ingat-ingat ya, apapun di dalam agama ini, bentuk ibadah yang Allah suruh dengan kita itu dalam rangka memperbaiki akhlak kita. Salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan yang melakukan salat itu dari perbuatan keji dan munkar. Kemarin ada tayangan di WA. Ada seorang pemerhati dan pelaku seni di Indonesia, namanya Sujiwo Tejo. Ada kan? Dalam WA-nya dia bertanya kepada Ustaz Das'ad Latif yang mengatakan bahwasannya, Pak Ustaz, tolong bojo aku supaya aku bisa sholat, mau sholat. Ngapo? Karena aku wong Islam tapi aku tidak pernah sholat. Itu pengakuan dia, Pak. Ngapo kamu tidak sholat? Kata Ustaz Das'ad Latif, karena berapa banyak uang yang sholat masih di dalam kehidupannya dia korupsi, masih di dalam kehidupannya dia berbuat jahat, masih di dalam kehidupannya dia berbuat maksiat.
Mangkonyo Pak Ustad, aku dah galak sholat. Ngapo berapa banyak wong sholat, tapi kelakuannya masih dia bermaksiat di dalam sholatnya. Jawaban cerdas Ustadz Dasar Latif yang mengatakan napo, bahwasannya satu bangunan, kalaulah kepengen berdiri dan bisa didirikan, maka mesti ada tiangnya. Bangunan, maaf, kalau dak kate atap masih bisa disebut bangunan ketika ada tiangnya. Bangunan tidak ada dindingnya masih bisa digunakan, masih ada atap dan tiang itu. Tapi kalau bangunan tidak ada tiangnya, maka bangunan itu dipastikan akan runtuh. Begitu juga kenapa wong yang sholat na'udzubillah masih korupsi, berarti ada masalah dengan sholatnya. Kenapa wong yang sholat antar jamaah masih galak ribut, masih galak saling dendam, berarti sholatnya ada masalah. Kenapa jamaah dengan imamnya kadang merunduk, imam yang baca surat panjang? Karena dipastikan sholatnya pada saat itu ada masalah. Kenapa yang dengar ceramah galak merunduk? Kalau yang ceramah itu panjang, berarti ceramahnya didengarkan dengan uang yang ada. Bener nian. Makanya imam yang terbaik itu adalah imam di tempat ini. Tapi siapa yang jadi imam, maka dia mesti punya akhlak. Meskipun dia habis Quran, maka sebelum dia memulai sholat, maka dia perhatikan jamaahnya, siapa yang menjadi pengikutnya. Makanya Pak, ketika jadi imam, tolong imam-imam, waktu kamu jadi imam, jangan langsung takbiratul ihram. Sebab waktu komat baik, ada wak-wak tua yang berangkat dari tempat duduknya lagi berat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tahu-tahu imam Allahu Akbar, waktu nak ke tempat itu, nak sholat, nak nyusun jamaah sholat itu lagi berat. Sedangkan imam langsung Allahu Akbar. Mangkonyo seorang imam mesti walaupun dia berilmu, dia mesti punya akhlak dengan jamaahnya. Mana dikumpul kenyo, dilurus kenyo dulu, dikumpul kenyo galo-galo, lah sudah siap galo, baru dia balik badannya, baru dia Allahu Akbar. Itulah imam yang berilmu tapi juga memiliki akhlak. Kalau kita sholat, maaf ini, ketika kita masbuk, ya, maka untuk menambah jumlah rakaat yang kita belum cukupkan, kalau kita ada ilmunya, maka cukup dengan ilmu. Maka ketika imam salam ke kanan, ketika dia mulai salam ke kiri, kita boleh untuk berdiri, betul? Tidak batal kan? Tapi itu makmum yang tidak punya akhlak. Ngapo makmum yang punya akhlak, ilmu dia ada, tapi akhlaknya mesti dia di nomor satu. Dan kapan dia berdiri memisahkan dari imamnya? Ketika imamnya sudah menyelesaikan salamnya yang kedua, yang ke kiri. Setelah dia salam ke kiri, selesai imamnya, ibaratnya, imam, aku izin, karena kaulah selesai jadi imam, aku nak anak sholat menyempurnakan rakaat yang kurang tadi. Tidak batal, betul, tapi tidak berakhlak. Tapi sekarang ini berapa banyak Pak ya? Kalau dulu sahabat sholat di belakang Rasul, dia tidak meninggalkan tempat sholat sebelum Rasul beranjak dari tempatnya. Tapi sekarang ini Pak, berapa banyak? Ya maaf ya, kadang dah pulau ada keperluan. Berapa banyak ya? Imamnya lagi zikir sampai doa, pas nak salaman, makmumnya kaki lagi.
Nauzubillah. Bapak, dalam hidup ini kalau kita mencari ilmu mungkin kita mudah mendapatkannya. Tapi yang namanya akhlakul karimah berat Pak, dia mesti ada prosesnya. Benar Pak. Maknanya jika uang berakhlak, tidak usahkan susah-susah Pak. Kalau di depannya ada jeruk, kemudian dia sudah makan jeruk, kawan sebelahnya tuh pasti nyingok-nyingok dia makan karena di depannya katik jeruk. Maka uang yang berakhlak dipindahkannya jeruk itu makan berakhlak. Tapi berapa banyak Pak kadang makan sekendaknya dewek. Nah husuk dia makan Pak. Ini juga orang sebelah nyingok 2, 3, 4. Apa maknanya Pak? Mangkonyo dalam hidup ini ilmu penting Pak. Tapi Rasul kita diutus untuk menyempurnakan akhlak itu. Banyak Pak wong pinter, tapi berapa banyak tidak berakhlak. Nauzubillah. Tapi banyak wong yang tidak sekolah, tapi dia punya akhlaknya Pak. Ngapo sehebat-hebat akhlak itu dicontohkan ketika kita sholat jamaah. Maaf ya, kalau sholat jamaah, meskipun imamnya tamat SMA, yang namanya profesor di belakang nurut tak? Nurut. Nurut. Atau imamnya tidak sekolah Pak? Maaf. Aduh, kira-kira berani di sini. Aku doktor Kau tamat SMA, begitu Allah Akbar, tak kalah aku. Tunggu, dia rukuk tunggu kenyang. Jangan rukuk dulu kamu. Baru aku rukuk. Boleh Pak itu? Tidak boleh. Tidak boleh. Ngapo? Karena akhlak itu di atas ilmu. Tapi berapa banyak akhir zaman ini Pak, akhlak yang kurang dari diri kita dan mungkin anak-anak kita. Kenapa? Karena pelajaran itu kadang banyak di rumah tangga kita pun kadang kita tidak berikan dengan anak-anak. Berapa banyak Pak kita punya anak ilmunya tinggi, tapi dia tidak berakhlak dengan bapak, dengan emaknya, tidak berakhlak dengan saudara-saudara bapak ibunya. Karena apa? Karena akhlak itulah yang sekarang ini sudah mulai kurang dan sudah tidak diperhatikan oleh anak-anak kita. Kadang kita manggil anak kita, nauzubillah Pak, baru dia muncul setelah beberapa menit dipanggil, tapi giliran bunyi HP-nya secepat kilat. Karena apa? Karena kita juga kadang ngajarkan dia yang mah itu. Ibu-ibu dipanggil lakinya, Bu, di ujung Bu, di dapur ujung. Tidak nyaut ibu itu. Tapi begitu bunyi ringtone-nya, langsung dia mengejar ke kamarnya. Ngapa? Bunyi suara lakinya tidak terdengar, tapi bunyi ringtone suara HP-nya terdengar di dalam kehidupan. Apa maknanya Pak? Apapun bentuk yang Rasul ajarkan tentang ibadah dalam rangka kita memperbaiki akhlak kita. Ya Pak ya. Coba Pak kita perhatikan kalau kita melihat uang ngurus uang mati Pak. Ya. Uang ngurus uang mati itu secara logika akal kita Pak. Uang mati itu kalaulah maaf Pak ya maaf ini, kalaulah dia nak diapo-apo kena digosoknya dengan sikat kawat. Uang mati nih, uang mati. Nak kita gosok dengan sikat kawat tidak berikut dia Pak. Nak kita mandikan dengan setim. Tahu setim? Tahu. Cuci mobil itu, cuci motor. Kira-kira tegak tak dia? Tidak. Tidak. Tapi pernahkah kita melakukan itu Pak? Tidak. Pernah. Karena Islam mengajarkan, Rasul mengajarkan, kalau ada wong meninggal di antara kamu, airnya jangan panas nian, jangan dingin nian. Karena dia itu lagi merasakan panas yang luar biasa ketika dia sakaratul maut. Waktu menggosoknya lembut-lembut. Jangan kuat-kuat nian. Waktu nyiramnya jangan deres-deres nian. Ngapo? Karena dia masih merasakan ketika dia sakaratul maut. Ngapo Pak? Itulah akhlak. Kenapa yang meninggal dunia itu ngapo tidak dikuburkan baik Pak? Pak dulu nguburnya itu ketika musim corona kemarin lahan kuburan makin sempit. Iya. Ada pemikiran ngubur mayat itu udah usah dibaringkan tapi ditegakkan.
Jadi gali 50 kali 50, wah itu dikerek deh. Tegak main. Usah dibaringkan. Tapi ada Pak yang melakukan itu tidak ngapo karena tidak berakhlak. Ngapo karena ciri wong mati itu memang dia harus ditidurkan. Karena apa? Karena mengingat Allah yang paling akhir itu adalah mengingat Allah sambil berbaring. Dan ketika dia kita baringkan, pada saat itulah mengingat Allah yang terakhir kali dia lakukan. Apa maknanya Pak? Hidup ini mesti berakhlak. Termasuk ceramah ini juga yang ceramah mesti ada akhlak. Kalau ceramah dah boleh lama. Kalau sudah jeruk dah mulai habis, sudah mulai disusun aqua di dalam piring, berarti tandanya ceramah memang mesti diakhiri. Karena apa? Karena perbekalan sudah mulai menipis. Jadi maknanya Pak, Ibu, akhlak. Maka ibu yang akan masuk surga ketika ibu punya akhlak dengan lakinya. Ingat Bu ya, ibu bawa surga di bawah telapak kaki. Bawa surga ibu baik-baik, jago dia. Tapi ingat, ibu tak mungkin pacak masuk surga itu. Ngapo? Karena kuncinya ada di kami. Bawalah surga itu tapi kasih kunci. Kalau nak kunci masuknya minta dengan kami. Kapan kami kasih? Ketika suamimu ridho dikasih kuncinya. Nah, jangan mentang-mentang pegang kunci. Lagu-lagu Pak, jangan mentang-mentang pegang kunci seenaknya dewek ya. Ingat, bawa kunci itu, pegang terus. Tapi kalau kita tidak baik dengan istri kita Pak, kunci tadi juga tak pacak untuk buka pintu surga. Ngapo? Karena kuncinya tak ada giginya, tak acak masuk. Apa maknanya Pak? Maaf, kalau kita pengen masuk surga, cari kasih kunci itu dengan gigi-gigi yang terbaik. Maknanya perbaiki hubungan kita, perbagus, percantik omongan kita dengan ibu-ibu itu. Yakin Pak, Umar bin Khattab baik Pak yang jagoan itu takut dengan bininya. Jadi tidak usah kamu terlalu rendah diri kalau kamu takut dengan bini. Ngapo Umar yang melawan baik, yang kalau setan berjalan lewat satu jalan ketemu Umar langsung nyimpang setan itu Pak, tidak galak bertemu Umar. Apalagi kita ini Umar yang balik di kaitan permai, jauh getahnya dari Umar bin Khattab. Maknanya Pak, yuk sama-sama ibu dan kami para suami, yuk kita perbaiki Pak akhlak kita dengan pasangan hidup kita. Yakinlah Pak, kita baru merasa kita punya pasangan kalau dia udah ada hati. Bu, ya. Kamu punya laki baru terasa kaget ketika laki tidak ganti. Nah itu juga Pak, kita ini baru terasa punya bini kapan ketika bini ada kaget lagi. Tapi berapa banyak kita baru menyesal ketika dia udah ganti. Tapi na'udzubillah, penyesalan itu cuma apa Pak? Cuma bisa menjadi kenangan baik dan kenangan buruk di dalam hidup kita. Yuk di sisa umur ini kita perbaiki akhlak-akhlak kita. Kita perbaiki akhlak anak-anak kita. Kita perbaiki ibadah-ibadah kita. Barometernya tidak lain. Ibadah yang diterima adalah ibadah yang bisa memperbaiki akhlak-akhlak kita di dalam kehidupan kita. Maka akhir ceramah ini kami tutup dengan 8 cerita. 8. Banyaknya Pak Ustaz? Banyak. Cerita pertama, kalau kita keluar rumah, kita Pak laki-laki, kemudian kita lihat wanita cantik, kita senang dengan wanita itu, tapi terbayang bini kita. Kita kepengen kenalan, takut terbayang bini. Itu namanya ketakutan. Tapi di tengah ketakutan cerita kedua, kita kenalan. Siapa namanya dek? Namanya Maya. Terbayang wajah bini tapi masih kenalan. Cerita kedua, itu namanya keberanian. Ya, keberanian.
Ketika dia kenalan itu Pak, dia berani melamarnya. Dilamarnya itu perempuan. Tapi waktu proses lamaran, bini tua dengan anaknya datang, itu namanya ketahuan. Cerita keempat, ketika ketahuan, kata bininya, ya sudah Pak, timbang malu dia anaknya, lanjutlah kawinlah dengan mayat. Itu namanya keajaiban. Cerita yang kelima, ketika dia pulang ke rumah bini tuanya, ditanya, sudah Pak nikah? Sudah. Bapak nak minum kopi? Injoknya minum Pak. Ketika diminum berusak. Itu namanya keracunan. Gak usah nyoba-nyoba kopi sianida, keracunan. Nah, ceritanya ada di 678. Maaf Pak, kalau kita di dalam kehidupan ini lagi musim kemarau Pak, ya kan? Biasanya ada sholat istisqa. Besok Al-Munawwarah akan sholat istisqa. Rupanya besok pagi itu Pak, datang anak-anak dengan maknya, Mak, aku nak sholat istisqa di Al-Munawwarah. Terus apa yang kau bawa? Aku nak bawa payung Mak. Kenapa bawa payung? Karena sholat istisqa minta hujan Mak. Sudah sholat hujan, maka sedia payung sebelum hujan. Itu namanya keyakinan. Cerita yang ke-7. Kalau kita kadang gendong anak-anak kecil, kita lempar ke pucuk, dia senyum, kita tangkap, kita lempar lagi, dia masih senyum Pak. Coba emaknya kita lempar, pucat. Kenapa anak itu Pak? Maaf, dia tersenyum meskipun ada bahaya, mungkin dia terlepas, dia terjatuh Pak, kepalanya membentur lantai. Ngapa? Itu namanya kepercayaan. Dia percaya dengan kedua orang tua kakek nenek. Kalau game malam kita tidur, alarm kita setel jam 2 nak tahajud, jam 3, jam 4 nak tahajud, setengah 5 mungkin kita tidak sempat tahajud dalam jumlah rakaat yang banyak, cuma mungkin 2 tambah sikok witir, kita nak sholat subuh. Tapi kita tahu Pak, mati itu kapan bebu, mati itu kapan Allah ambil. Tidur jam 9 lewat 1, malaikat maut datang. Tapi ngapa kita bidi nyetel alarm itu? Karena kita masih ada harapan. Letakkan keyakinan, kepercayaan dan harapan hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Yakinlah Pak ya, tidak usah kita letakkan pada makhluk, tapi letakkan kepada Allah dan makhluk yang paling mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakinlah Pak, kita tidak akan menyesal dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya dengan Allah, seluruhnya terjadi dengan izin Allah. Apapun itu. Sehingga apa yang terjadi, tidak usah kita sesali Pak. Kalaulah hari ini kita cuma tinjuk jeruk hari ini dan kita belum sempat makan, tidak usah khawatir. Seperti Ustadz yang tidak khawatir, meskipun jeruknya banyak, tapi tidak pacak juga makan. Itulah rezeki. Tidak pacak Pak. Meskipun di depan ini tidak pacak juga. Mengapa? Karena memang sudah Allah takdirkan. Tapi kami yakin Pak, meskipun kami tidak makan di sini, seperti keyakinan kami, ada istri anak kami yang tidak hadir pun Pak, ternyata sudah dihitung oleh panitia berapa yang itulah rezeki Pak. Nah, mangkonya sebanyak-banyak kita mengumpulkan harta, ada yang kita pakai kalau tidak, ujung-ujungnya siapa yang nikmati? Bini kita Pak, bini itulah saro nyari dia yang ngabisi. Tapi memang wajar kalau dia memang tukang ngabisi duit, kita yang nyari, dia yang mangkonyo. Kita ini hidup itu memang masing-masing punya bagian. Tapi berapa banyak yang kita nikmati, itulah rezeki kita. Mangkonyo, mumpung masih Allah kasih umur ini, yuk kita nikmati kehidupan ini secara benar. Yakinlah siapa yang bakal jadi 2024, minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Ya, minta dengan Allah. Tapi tolong pilih siapapun yang kita pilih dari kalangan umatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang hanya takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab semakin dekat Pak berubah galau, yang tidak pernah berkopiah, yang tidak pernah bersopan, tidak pernah masuk masjid,
masuk masjid, ya. Tapi dulu Abu Jahal, Abu Lahab tidak pernah masuk masjid. Tapi sekarang Abu Jahal, Abu Lahabnya lah muncak masjid. Jadi tolong, kalau ada yang maaf datang ke masjid ini mengenalkan dirinya, tolong cari tahu mana yang jiwanya Rasulullah dan mana yang jiwanya Abu Lahab, Abu Jahal. Kan kita dah baca bedakan mana Mang Abu itu. Ya, apa dia Abu Jahal, Abu Lahab, apa Abu Hisham, ya kan? Apa maknanya? Semuanya itu kita serahkan dengan Allah. Yakinlah Pak, apapun yang kita pilih, maka itulah akidah kita. Maka pilihlah orang yang hanya takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pas jam 5 lewat 5. Sebab kalau di Tokopedia, Shopee, Lazada ada 99, 10 yang akan datang ini. 11, 12. Maka kami berhenti pada 5. Mudah-mudahan berkenan. Kalau panjang pendek ke dewek, kalau pendek panjang kalau dewek. Kalau salah, syukur, mohon maaf. Kembali, mohon maaf, Pak. Sebelahnya nih, mohon maaf, ya, Pak Dokter, mohon maaf ya, sebab ini kucing spesialis bedah. Ini bedah kan? MH itu apa? Mahasiswa, bukan mahasiswa bedah, bukan. Magister hukum. Di bedahnya dia tahu hukum pula. Tahu? Tidak ada pasal kita hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkenan. Sekali lagi mohon maaf Pak Bu ya. Kalau ada yang tersinggung kami mohon maaf. Tapi kalau ada yang tidak tersinggung, berarti dia yang mesti minta maaf dengan kami.